Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 29 Oktober 2023, berjudul Rode dipenuhi dengan kegembiraan saat Petrus dibebaskan. Ayat intinya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 13 dan 14. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Rode dipenuhi dengan kegembiraan saat Petrus dibebaskan, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa tetap berusaha untuk menjadi orang yang bahagia sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, latar belakang peristiwa Rode dipenuhi dengan kegembiraan saat Petrus dibebaskan, karena saat itu sedang terjadi penganiayaan dan kekejaman di kota itu dengan membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan salah satunya kematian Yakobus yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang besar di antara orang-orang percaya. Adalah selama pasca kekejaman ini dipraktikan. Sementara orang-orang Yahudi merayakan kelepasan mereka dari Mesir dan berpura-pura dengan semangat besar mengagungkan hukum Allah, mereka pada waktu yang sama melanggar tiap-tiap prinsip hukum oleh menganiaya dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kematian Yakobus menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran yang besar di antara orang-orang percaya. Bila Petrus juga dipenjarakan, seluruh sidang mengambil bagian dalam berpuasa dan berdoa. Kedua, latar belakang peristiwa Rode dipenuhi dengan kegembiraan saat Petrus dibebaskan, karena saat itu kasus Petrus sangat serius, sehingga pelaksanaan hukuman Petrus ditangguhkan sampai sesudah Paskah, dan kini mereka merasa telah sampai ke posisi atau keadaan di mana pertolongan Allah sudah tidak ada lagi, dan sidang Kristus akan dibinasakan. Sementara dengan berbagai-bagai dalih, pelaksanaan hukuman Petrus ditangguhkan sampai sesudah Paskah. Anggota-anggota sidang mempunyai waktu untuk menyelidiki hatinya dengan sepenuhnya dan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoa tanpa henti-hentinya untuk Petrus, karena mereka merasa ia dapat dilepaskan dari maksud itu. Mereka menyadari bahwa mereka telah sampai ke tempat di mana tanpa pertolongan Allah, sidang Kristus akan dibinasakan. 3. Latar belakang peristiwa Rode dipenuhi dengan kegembiraan saat Petrus dibebaskan, karena saat itu adalah hari pelaksanaan hukuman mati bagi Petrus yang sudah ditentukan penguasa, sehingga satu-satunya andalan dan harapan orang-orang percaya untuk keselamatan Petrus hanyalah berdoa saja pada saat itu. Hari pelaksanaan hukuman mati Petrus akhirnya sudah ditentukan, tetapi doa orang-orang percaya masih dipanjatkan ke surga. Dan sementara segala tenaga dan simpati mereka dipanggil dalam permohonan yang sungguh-sungguh untuk pertolongan, malaikat-malaikat Allah tetap menjaga rasul yang terpenjara itu. Keempat, latar belakang peristiwa Rode dipenuhi dengan kegembiraan saat Petrus dibebaskan, karena saat itu kondisi Petrus sedang dikurung dalam sel yang dipahat dari batu karang, yang pintunya dipalang dan dihalangi dengan kuat dan dijaga ketat oleh serdadu-serdadu. Petrus dikurung dalam sel yang dipahat dari batu karang, yang pintunya dipalang dan dihalangi dengan kuat. Serdadu-serdadu yang menjaga harus bertanggung jawab keselamatan orang tahanan itu. Tetapi palang dan penghalang dari penjaga Roma itu, yang berarti memutuskan segala kemungkinan pertolongan manusia, hanyalah menjadikan kemenangan Allah lebih sempurna dalam kelepasan Petrus. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.